Jemaat dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya Ratu dibisikkan anak-anak dosa. Inna Tuhan basyiki narada basyiki. Hadirat mencengkeram kami saat ini Tuhan. Cintamu itulah yang akan memuaskan kami hari ini. Dan kebenaranmu itulah yang akan menyegarkan kami. Karena firman adalah Engkau sendiri. Maka kami siapkan hati kami seluas-luasnya untuk menerima kebenaran dari setiap perkataan. Terima kasih kami tidak ada di tempat yang lain. Di hari ini kami ada di bait-Mu yang kudus. Bukan kami yang memilih, tetapi Engkaulah yang menarik kami dari rumah kami untuk datang mencari Engkau, beribadah, bersekutu, untuk kami menikmati hadirat-Mu. Dan terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau buat bagi kami di sepanjang minggu ini. Kami mau duduk diam setelah kami memuji membesarkan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah. Kami sangat rindu dan amat rindu untuk setiap hati Tuhan tersampaikan hari ini. Bukan hanya sekedar informasi, semata-mata menjadi ilmu pengetahuan, agar kami menjadi farisi-farisi yang hebat hari ini. Tetapi lebih dari itu Tuhan, tolong kami agar firman ini mengubahkan kami. Firman adalah hidup, roh yang menghidupkan kami. Perkataan-Mu adalah kuasa yang akan memberikan kami kekuatan menghadapi dunia ini, supaya kami menjadi gereja yang tanpa cacat celah di akhir zaman ini. Menjadi gadis-gadis bijaksana yang mengerti dan memahami apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, taruh hamba-Mu jauh di belakang-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan hari ini Tuhan, segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Taruh dia di belakang salib-Mu agar hanya Engkau saja dan kemuliaan-Mu yang akan terlihat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami taklukkan daging kami, matikan segalanya sesuatunya, dan kami luaskan Engkau untuk berbicara. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sebenarnya Bapak Ibu saya tidak suka memperkenalkan diri, tapi sudah diminta sama gembala tadi untuk memperkenalkan diri. Karena saya hanya datang beribadah, ya. Jadi kemarin saya bilang sama Maria, Mar, minta tolong share lokasi gerejamu di Manado karena saya mau ibadah di sana. Sepanjang hari kami ada urusan di Manado, sehingga kami memutuskan untuk ibadah di Manado, ya. Nama saya Alfa Mamoto. Saya pelayanan di GPSD Bukit Sion Gembua bersama dengan suami saya, Bapak Pendeta Beki Rompas. Dia yang paling ganteng di sini. Boleh saya undang untuk berdiri biar katanya dikenal, ya. Iya. Saya sebenarnya malas kalau memperkenalkan diri, saudara, karena setiap kali kalau saya pelayanan keluar, saya hanya berusaha untuk memperkenalkan nama Yesus. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma hamba. Kami melayani sudah sekitar 10 tahun di Dongboa, dan ada 11 tahun kami ada di Balikpapan di Kalimantan Timur. Karena ada acara keluarga hari ini, besok kami ada acara keluarga di kampung. Jadi kami datang, berusaha untuk datang ketemu dengan keluarga. Jadi dalam rangka urusan keluarga, bukan urusan pelayanan. Puji Tuhan. Itu sekilas info. Saudara siap dengan firman Tuhan?
Boleh saya minta yang di belakang mengisi kursi-kursi kosong yang ada di depan. Anak-anak muda lebih senang saya lihat kalau ada anak muda duduk di depan juga. Ya mari, ada yang kosong-kosong boleh diisi. Yang di belakang-belakang, yang tua yang muda juga boleh. Ya. Isi dulu yang kosong di belakang. Kemudian yang lain mari kita buka Yohanes 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Hari ini saya rindu berbagi tentang gelap dan terang. Yohanes 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Ya. Kalau sudah di sana katakan amin. Ya, puji Tuhan. Kalau dia sudah di sana, mari saya undang kita semua untuk menghormati firman Tuhan sambil kita baca. Laki-laki baca ayat 19, perempuan baca ayat 20, dan kita sama-sama baca ayat yang ke-21. Ayat 19, Yohanes 3 ayat 19, 20 dan 21. Semua laki-laki baca ayat 19, perempuan baca ayat 20, sama-sama kita baca ayat 21. 1, 2, 3 laki-laki. Dan inilah hukum anakku, yang datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Sama-sama. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, dia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saudara-saudara, setiap kita pernah dilepaskan dari mara bahaya, baik masalah kecil maupun masalah besar. Mana yang paling kita suka bersyukur? Ketika menghadapi masalah besar dan diluputkan, atau ketika kita menghadapi masalah kecil? Biasanya kalau orang cuma terantuk batu, tasontong sadiki, kacili dia perasa syukur. Malah kalau oto hampir tabrak, kok tidak mati, dia rasa syukur lebih besar. Biasanya terima gaji kecil, sedikit bersyukur. Maka kalau dapat banyak bersyukur. Biasanya, tapi itu di luar sana. Saya berharap jemaat Iwanian tidak seperti itu. Mau besar, mau kecil, diluputkan dari mara bahaya. Apapun perbuatan yang Allah buat dalam hidup kita, semua kita bersyukur. Amin. Jadi ketika kita ada dalam dosa yang besar, kita berpikir bahwa dosa itu membinasakan kita. Orang yang paling berdosa adalah orang yang paling bersyukur ketika diselamatkan. Maka kalau dia tidak pikir bahwa dia banyak dosa, dia tidak ada rasa syukur. Saudara, setiap hari Minggu saya berusaha ada di gereja. Dari sejak saya bertobat tahun 97, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Jadi saya selalu usahakan ada di gereja, bukan di luar gereja. Makanya waktu masuk tadi, saudara, saya senang karena anak monyet di atas pohon. Anak Tuhan di dalam gereja. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, kamu anak Tuhan. Amin. Anak Tuhan ada di mana? Di gereja. Haleluya. Yang ada di mall hari Minggu beribadah. Kalau dulu dibilang hari Minggu happy Sunday, sekarang happy holiday. Bukan lagi selamat hari Minggu, selamat hari liburan, jadi jalan-jalan. Jadi waktu orang tadi sarapan, banyak orang tanpa sarapan. Kok kita begini Pak, kita pesuami. Pak, banyak sekali orang datang dari gunung, dari lembah, datang Manado. Tahu nih
Orang datang beribadah kah, datang jalan-jalan kah? Tapi kita harus memastikan anak Tuhan, cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, senang beribadah, harus sukacita kalau beribadah. Oke saudara-saudara, kalau kita memiliki dosa yang besar, kita akan mampu memahami anugerah Tuhan. Kalau kita sadar kalau kita sadar kita ini orang paling berdosa, maka saya akan menyadari besarnya anugerah yang saya terima. Kalau saya merasa bahwa saya tidak berdosa, saya bukan pendosa sama dengan mereka yang di sana, maka saudara kurang mengerti dan memahami besarnya anugerah yang saudara dapat. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, maka memuji Tuhan asal-asalan, sembarangan. Tapi orang yang menyadari anugerah yang saya terima sebagai seseorang yang harusnya binasa, seseorang yang berdosa ini harus binasa, maka ketika saya beribadah, saya akan beribadah sungguh-sungguh. Saya akan nyanyi sungguh-sungguh. Saya akan memuji Tuhan sungguh-sungguh. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Karena itu kesukaan kita memuji Tuhan. Dan Tuhan senang dipuji. Bukankah Tuhan berkata, di atas pujian umatnya Dia bertahta. Jadi kalau kita ada pujian kepada Tuhan, Dia bertahta atas hidup kita. Saya mendorong jemaat di tempat ini untuk semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, kita pasti diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar keadaan kita dahulu sebelum kita di dalam Tuhan. Dan apabila engkau sudah ada di dalam Kristus hari ini, sekedar mengingatkan untuk jangan keluar dari terang itu. Karena kalau kau keluar, rugi sendiri saya. Hari ini kita mau belajar di dalam gereja, ada gereja yang tidak sungguh-sungguh mengalami pertobatan, sehingga apa yang terjadi kelihatan beribadah, tetapi sebenarnya kehidupannya hidup di dalam gelap. Sehingga hari ini saya ambil tema kegelapan yang mengerikan. Kita mulai dari ayat yang ke-19 pembacaan kita. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan awal. Dan inilah hukuman. Hukuman itu dalam bahasa Alkitab, kata hukuman artinya krisis. Saya tidak perlu jelaskan lebih banyak tentang krisis, karena semua orang pernah mengalami krisis. Apalagi kalau orang sementara berkrisis sekarang, tidak perlu dijelaskan apa itu krisis. Gampang sekali kita mengerti tentang krisis dan gampang mengingatnya. Jadi krisis bicara tentang hukuman. Dalam bahasa asli Alkitab ayat 19 bicara tentang hukuman adalah krisis. Krisis dalam bahasa Yunani adalah secara netral menghakimi, tetapi secara umum menghukum. Orang yang dihakimi belum tentu akan dihukum. Benar ya? Orang yang masuk di pengadilan belum tentu dia akan dihukum, baru dihakimi. Perlu banyak proses yang panjang di pengadilan. Bisa jadi nantinya dia dibebaskan atau dia dihukum. Tetapi pada hari ini yang kita dapat tentang hukuman. Hukuman berbicara tentang penghakiman dalam ayat ini. Judgment. Bicara tentang penghukuman, bukan penghakiman. Maksud saya penghakiman, bukan penghukuman. Penghakiman. Judgment. Bukan hukum, tapi dihakimi. Dan penghakiman itu telah datang, kalau saya pakai bahasa aslinya. Dan penghakiman itu telah datang. Apa yang telah datang? Bukan punishment, tetapi judgment.
Sekali lagi, dalam versi ini bukan penghukuman tetapi penghakiman. Kenapa demikian? Ada dua kelompok orang dari pembacaan kita ini, ayat 19 sampai ayat yang ke-20, ada orang yang menentang terang dan akhirnya dihukum. Sementara ayat yang ke-21 pembacaan kita, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ternyata ada orang yang datang kepada terang itu dan mendapatkan keselamatan. Di saat penghakiman itu datang, di saat judgment itu datang, ada yang terjadi dua hal. Orang tolak dan orang terima. Menolak terang dan menerima terang. Ini dua hal. Sehingga ketika saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri, cerita ini ayat 19 berkata demikian. Anak manusia datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkannya. Bukankah kita dapatkan itu di ayat-ayat yang lain? Saya akan menjelaskan lebih lagi supaya Bapak Ibu mengerti maksud saya lebih jauh lagi. Nanti kemudian kita akan mengerti sebentar. Berarti anak manusia datang untuk menghakimi, tapi tidak selalu untuk menghukum. Sekali lagi saudara ya, dia tidak datang untuk menghakimi, menghukum, tetapi dia selalu datang untuk menghakimi. Dan apakah yang menghakimi anak manusia hari ini, anak-anak Tuhan hari ini? Firman Allah. Itu yang menghakimi kita hari-hari ini. Sekarang kalau engkau terima, maka engkau mengalami keselamatan. Kalau engkau tidak terima, maka engkau dihukum. Barulah menghadapi penghukuman. Kalau engkau terima, diselamatkan. Kalau engkau tidak terima, maka engkau akan dihukum. Saya baru berbicara tentang ayat yang pertama, dan inilah hukuman itu. Jadi saya terjemahkan secara netral dari bahasa saya sendiri. Dan inilah penghakiman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Terang telah datang ke dalam dunia. Inilah penghakiman itu. Penghakiman itu datang ya lewat terang yang datang ke dalam dunia. Kau terima terang, selamat. Kamu tidak terima terang, binasa hidup. Mari kita lihat bersama-sama sekali lagi ayat 19. Saya minta semua kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan inilah hukuman itu. Ya. Amin. Kalau kita selidiki Yohanes 1, ini Yohanes 3. Kita akan dapati kata terang berbicara tentang Yesus Kristus sendiri. Betul ya? Dalam pasal 1 kita dapati, dan terang sesungguhnya menerangi semua manusia telah datang ke dalam dunia. Kalau kita baca pasal 1 ayat 6 dan seterusnya ayat yang ke-7. Jadi tidak terelakkan kata terang di sini maksudnya adalah Tuhan Yesus. Boleh bilang amin? Amin. Kata terang di sini, jadi kalau saya bicara tentang terang, maka cukup dipahami oleh kita semua. Kalau dengar bahasa terang berarti Yesus Kristus. Ternyata ada orang yang menolak Yesus Kristus dan ada orang yang menerima Yesus Kristus. Sehingga ketika kita dengar terang itu datang ke dalam dunia, terang datang ke dalam hidupmu, maka mungkin kita akan berpikir everything is gonna be alright. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, semuanya baik-baik saja. Ketika Yesus ada dalam hidup saya, semuanya akan berjalan dengan baik saja. Kita mungkin berpikir demikian.
Ketika Yesus datang, everything is gonna fix right away. Segala sesuatu akan berjalan dengan baik, tepat pada jalannya, semuanya. Semuanya. Saya mau katakan sesuatu yang buruk, saudara. Ketika engkau memiliki Yesus, bukan berarti segala sesuatu berjalan dengan baik. Tidak. Akan ada masalah, akan ada pergumulan, akan ada tantangan, dan jalan yang kita lalui bersama Yesus bukan jalan tol, ya, tetapi jalan penuh dengan pergumulan. Berita baiknya, ujung-ujungnya berkah. Anak Tuhan punya terang, ada Yesus. Boleh ada masalah, boleh ada pergumulan, boleh ada tantangan, tetapi ujung-ujungnya berkah. Anak Tuhan ada terang, ada Yesus, berjalan dengan Dia. Bukan berarti tidak ada air mata. Salah. Kalau dulu saya di gereja saya, dalam belum bertobat, saya pikir sekali selamat. Ikut Yesus semuanya baik-baik saja. Ketika saya bertobat, saudara, baru saya mengerti. Ternyata hidup itu keras. Kita perlu diubah menjadi seperti Kristus. Sehingga segala sesuatu, nature dosa kita perlu dikikis habis. Dan itu tidak menyenangkan. Itu tidak enak. Karena itu terang itu datang bukan dengan paksaan. Terang itu datang menawarkan terang kepada kita. Mau terima atau tidak, terserah kita. Terang datang tidak mengambil kehendak bebas saudara dan saya. Terang datang menawarkan pembebasan, menawarkan sesuatu yang penuh dengan keindahan. Ditawarkan mau terima atau tidak, kita yang memilih untuk menerima terang selamat, tidak menerima terang binasa. Menolak terang atau menerima terang. Saya tidak mau fokus kepada mereka yang menerima terang. Saya mau fokus kepada mereka yang tidak menerima terang sesuai dengan tema kita hari ini, kegelapan yang mengerikan. Coba saudara pikir, lebih enak mana tidur di gelap atau tidur di terang? Mana ada niat? Pakai lampu atau tidak pakai lampu? Pakai lampu. Panako dia. Kalau mau tidak, apa? Pakai lampu. Panako sama laki-laki. Lebih enak mana? Pakai lampu kalau mau tidur atau bunuh lampu? Pakai lampu. Gelap. Itu di sini dan pakai lampu. Yang tidak jawab tidak berdosa. Bukan berarti orang yang tidur di dalam gelap dia memang gelap. Bukan berarti orang yang tidur pasang lampu dia terang. Tidak ada itu rumus di Alkitab begitu. Kita cuma bilang karena kita pun mau tidur di mana saja boleh, mau terang mau gelap boleh saja. Cuma lebih enak sih kalau mati lampu. Kenapa? Karena boros pasang lampu orang kita tidak perlu juga toh. Kan kita tidak tidur sambil membaca. Jadi lebih baik kita bunuh lampu supaya kita tidur dan kemudian hemat listrik. Apalagi listrik sekarang sebagai voucher supaya tidak habis cepat. Daripada dulu-dulu pakai lampu botol. Jadi pas bangun tuh hidung penuh asap. Ya. Mengapa orang suka tidur dalam gelap? Yang tidak ada alasan lain kecuali yang kita bilang tadi kayaknya ya. Tetapi bukan tentang itu.
Pertanyaan saya, kenapa manusia lebih senang gelap daripada terang? Kenapa manusia lebih senang di pojok-pojok gelap-gelap daripada terang-terang? Ada dua alasan. Kata firman Tuhan, karena orang membenci terang dan mencintai kegelapan. Ayat 19. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia, garis bawahi, lebih menyukai kegelapan daripada terang. Alasan pertama, kenapa orang menolak terang? Kenapa orang menolak Yesus Kristus yang membawa terang? Alasannya adalah karena orang membenci terang dan mencintai kegelapan. Manusia lebih memilih, menyukai. Dalam bahasa aslinya, kata menyukai ini tidak terlalu tidak terlalu frontal, tetapi dalam bahasa aslinya sangat frontal. Mencintai gelap, mencintai gelap, mencintai gelap. Bukan berarti kata yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini, tapi kurang kuat. Ya. Harusnya manusia lebih mencintai gelap. Kenapa saya tidak memilih terang? Karena saya lebih mencintai gelap. Kenapa saya tidak mau makan es krim vanila? Karena saya lebih cinta es krim coklat. Beda tuh. Itu lebih kuat lagi. Mengapa orang menolak terang? Karena mereka mencintai kegelapan. Mengapa orang menolak terang? Karena mereka membenci terang. Bukan cuma sekedar suka atau tidak suka, bukan. Ya. Bukan masalah suka kegelapan lebih daripada suka terang, tidak. Tapi memang membenci terang. Kenapa seseorang tidak suka, tidak menerima terang? Karena membenci terang dan cinta gelap. Bahasa asli Alkitab lebih kuat karena kata kerja yang dipakai adalah mencintai dan membenci. Dia lebih cinta gelap dan dia membenci terang. Itu adalah penekanan yang kuat. Kenapa seseorang membenci? Karena ini dua kata berbeda, cinta dan benci. Dua kata yang bertolak belakang. Manusia sungguh-sungguh mencintai kegelapan dan terus-menerus membenci terang. Pertanyaan saya begini, mengapa engkau benci terang? Karena engkau cinta gelap. Mengapa engkau cinta gelap? Karena engkau benci terang. Itu. Kenapa manusia membenci terang? Karena dia cinta dengan kegelapan. Saya senang pakai kata ini, mencintai dan membenci. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi bukan manusia tidak tahu terang, tapi manusia tidak mau tahu dengan terang. Persoalan manusia bukan di ilmu pengetahuan, bukan di ignorance, tetapi masalah hati. Dia tahu terang. Sebelum saya jadi gembala, saya melayani penginjilan. Kalau pernah dengar kapal Hana, saya ada di kapal Hana. Pelayanan misi dengan mereka. Turun dari kapal Hana, saya pelayanan misi di tempat-tempat yang terabaikan oleh gereja. Dan setiap kali saya ketemu dengan orang dan melayani, selalu saya tanya, if you die today, where would you go? Kalau kau mati sekarang, kau kemana? Surga atau neraka? Ada yang bilang tak tahu, ada yang bilang tak mau tahu. Ada yang bilang, kenapa sih kita terlalu serius dengan itu? Ayo nikmati hidup,
gitu ya. Bukan tentang mereka tidak tahu terang, bukan tentang ilmu, bukan tentang pengetahuan, bukan. Mereka tahu tapi tidak mau tahu dengan terang. Ada yang bertanya, tetapi bukan cuma sekedar tanya, tapi hanya sekedar untuk menunjukkan kehebatan. Itu sebabnya saya paling malas berdebat tentang firman Tuhan. Mungkin beberapa waktu lalu viral se-Indonesia. Ada seorang hamba Tuhan mengaku diri GBSDI dan meninggalkan Tuhan dan memilih pindah ke tempat lain. Diselidik karena debat kusir begitu. Saudara-saudara, bukan tentang ilmu, bukan tentang tahu. Kebanyakan orang menolak terang masalah hati. Amin, saudara. Dia tidak cinta kok. Biar nggak paksa. Kalau orang sudah cinta dengan terang, biar paksa. Pada waktu corona melanda 2 tahun lalu, tentara polisi datang ke gereja. Bu, tutup gereja. Saya bilang masih masuk kita di penjara. Tuhan dah kirim kita di Donggoa untuk memimpin orang beribadah. Masa kita mau tutup gereja, kita melawan Tuhan. Mana-mana coba mau ini. Kita tidak biasa di gereja online. Sampai hari ini kita tidak pernah berhenti ibadah secara tatap muka. Bukan masalah pengetahuan, tapi masalah hati, saudara. Kenapa orang membenci terang, tidak menyukai firman? Biasanya kalau anak-anak atau pelayan antar, orang tua atau anak muda melayani, kalau dia pakai poskat, kita suruh buka poskat, dia ada pakai cat buku atau nyanda. Kalau nama kuteks, kita dulu. Jangan ada maju di situ. Itu terlalu kudus untuk ada bagaya apa? Itu bukan tanpa bagaya. Ada jemaat, kita beri yang terbaik karena kita bukan melayani jemaat, kita melayani Allah yang hidup. Beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita membenci terang, bukan karena ini, tapi karena hati kita tidak senang. Bukan, tapi kita tidak cinta. Itu saja. Kita benci terang. Tapi kalau engkau mencintai terang, engkau akan senang dengan perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak akan memberatkan. Tidak sebuah hukuman, bukanlah sebuah hukum, tetapi sebuah keindahan. Sebuah pelayanan bukanlah sebuah beban, tapi sebuah kehormatan. Kalau engkau mencintai terang, kamu akan menerima firman dengan segenap hatimu. Kamu tahu firman itu menyempurnakan roh, jiwa, tubuhmu. Sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau engkau membenci terang, kamu akan cinta kegelapan. Kalau engkau menolak firman, ngapain engkau malah atur-atur saya? Ngapain firman atur-atur saya? Sadar diri. Bilang kiri kanan tahu diri. Bilang, jangan ragu-ragu, kita dah suruh. Kan kita yang pegang tik sekarang. Tahu diri. Hidup kita itu milik Tuhan. Ngapain Tuhan atur-atur saya? Hidup gue. Aku mau hidup semau gue. Saya di jalan saya baca ada satu iklan bilang begini, hidup gue. Lo tidak perlu atur-atur gue. Bernafas aja cuma pinjam dari Tuhan. Ini kerja keras saya. Ini hasil keringat saya. Kalau Tuhan tidak kasih kau keringat, tak mungkin keluar keringat. Kenapa Tuhan mengatur hidupmu? Bukan supaya keuntungan Tuhan, bukan untuk keuntungan kita. Bukan untuk Tuhan. Tuhan untung apa? Rugi apa? Tidak ada untung rugi buat Tuhan. Tapi kalau engkau mengikuti terang,
Saya sangat mencintai anak saya. Sangat cinta. Tapi kalau ada sesuatu yang saya tahu membinasakan dia, saya akan larang sekeras-kerasnya. Saya akan kasih dia pengertian, nak boleh itu. Tetapi apabila dia telah mengalami pengertian, rohnya diperbarui, saya tidak perlu suruh-suruh. Kalau dulu masih suruh-suruh, sekarang saya tinggal nanya. Kia ada baca Alkitab tadi, ada mak. Berapa pasal? 1 lah, capek. Sekolah sampai jam 4. Usahakan besok tambah lah. Kan itu enggak berat buat Kia. Anak saya yang pertama namanya Kia. Anak saya yang kedua namanya Sekina. Kita sudah baca Alkitab? Sudah. Kalau kita sudah duduk di meja makan, saudara, mereka baru bangun. Kita lagi sarapan, baru dia keluar. Masuk ulang nak. Masuk ulang dalam kamar. Jangan berani sarapan kalau belum makan. Firman Tuhan. Rasanya sedih kalau sepanjang hari saya tidak baca Alkitab. Sedih rasanya. Kayaknya ada sesuatu yang kurang. Kenapa engkau membenci terang? Karena engkau cinta kegelapan. Kenapa engkau tidak senang nyanyi buat Tuhan? Kenapa main pimpin pujian terlalu lama? Bukan masalah ini, saudara. Karena masalah hadapi hatinya betul Tuhan. Kenapa anda pengen cepat-cepat pulang ke rumah? Karena hadapi hatinya dari sini. Cuma hadapi badan di sini. Hadapi hati di meja makan. Aduh, tak lupa buat hati. Ada bodoh tuh kok cepat-cepat di gereja. Nah, itu masalah lain lagi, saudara. Ada satu orang saya datang melayani, dia bukan orang Kristen. Dia bilang begini Pak kita, sebetulnya agamamu dan agamaku sama. Saya bilang tak setuju. Waktu dulu ya, waktu saya pelayanan masih pelayanan misi ya, karena masih jadi misionari, belum jadi gembala sama di hari. Saya tanya, kamu pernah belajar agamaku kah? Kamu pernah belajar agamaku? Pernah baca Alkitab paling kurang? Dia bilang, pernah. Saya bilang, saya ragu kamu pernah belajar agamaku. Oh, kenapa? Karena kalau mana ada belajar baik-baik, Anda tahu orang beda. Beda jauh. Oh loh, kok bisa? Iya. Saya tanya, menurut kamu Yesus mati di kayu salib atau tidak? Dia bilang, ya enggak. Ini kan beda. Berarti beda, tapi agama dengan agama beda. Karena menurut firman Tuhan, kita di agama Yesus mati di kayu salib. Dia bilang nyanda orang ganti dia di atas sana. Tapi yang kasih tunjuk bukti-bukti sejarah kalau begitu orang lihat secara histori. Ada enggak buku-buku yang ditulis oleh orang-orang abad pertama yang bercerita bahwa Yesus nyanda mati di kayu salib? Dia nyanda ada. Saya bilang kita punya banyak buku. Orang-orang non-Kristen menulis buku-buku tentang Yesus Kristus, Isa Al-Masih, mati digantung di kayu salib. Nggak usah cari yang lain, cari dari Common Ground aja. Ayo kita selidiki tentang sejarah. Dari penulis sejarah Flavius Josephus, dari para rabi-rabi Yahudi bukan Kristen. Dari tradisi orang Persia ada seorang bernama Parthenopion abad yang kedua. Dan ada begitu banyak lagi. Saya tanya, ada enggak penulis-penulis awal sejarah abad pertama? Yang tidak ada yang menulis tentang Yesus tidak mati di kayu salib. Itu cuma orang imam-imam behwaks yang disebarluaskan waktu itu. Orang bilang, murid-murid depan curi dia dari kubur kau ganti orang lain, dia tidak bangkit. Ada orang bilang yang disalib itu Yudas. Ada Injil tahu dari mana dia bilang begini. Jadi
Jadi waktu kita baku tanya terus, saya tanya tentang bukti sejarah, yang tidak ada. Oke, jadi kita bilang, jadi yang ada bukti kuat, iya. Yang ada bukti kuat, nyanda, iya. Kalau nggak ada bukti kuat, berarti nggak percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, nyanda. Lo nggak ada bukti kuat. Dia bilang kita tidak perlu bukti, kita memang nggak mau terima. Ya sudah. Ternyata bukan soal logika, tapi soal hati. Ada seorang animis tidak percaya dengan Tuhan, berbicara tentang keselamatan, dan dia bilang, oh, go out man. Many religion kills people. Banyak orang rohani membunuh orang. Kita tanya saudara-saudara, mana kenal dengan Joseph Stalin? Oh iya, dia dah bunuh orang lebih banyak dari para teroris. Seorang animis. Jadi mana tahu, bukan tentang orang beragama dan tidak beragama. Maukah kamu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi? Mau? Tidak mau. Sekali lagi bukan soal ini, tapi soal hati. Kenapa ada orang sulit untuk memuji Tuhan doa lama-lama? Kenapa ada orang sulit untuk melakukan firman? Karena mereka lebih mencintai kegelapan, keinginan dosa daripada mencintai terang. Jadi persoalannya ada di dalam hati kita. Roma 1 ayat yang ke-18. Roma pasal 1 ayat 18. Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Persoalan manusia bukan tidak tahu kebenaran, tetapi menindas kebenaran. Jadi dulu kita, setelah kita bertobat, seperti itulah posisi kita. Kita bukan tidak tahu kebenaran, tetapi kita menindas kebenaran. Ada terang, tapi tidak mau datang kepada terang karena lebih cinta kegelapan. Ada seorang teman saya suka bawa ini ya. Saya suka cerita tentang ini. Dia punya teman di Bali, orang Australia. Orang Australia, kenalan kami waktu kami pelayanan misi di Tobelo. Ada seorang Australia, dia punya teman di Bali, punya istri kontrak. Jadi dikontrak 2 tahun, dikontrak, nikah, tanda tangan, dapat uang. Dia punya istri dan anak di Australia. Pada waktu dilayani, kami layani pakai telepon. Waktu dilayani dia bilang, saya sulit untuk meninggalkan istri kontrak saya. Saudara, bukan karena dia sulit, tidak. Karena dia cinta kegelapan dan dia membenci terang. Kenapa orang lebih suka merokok ketika stres? Kenapa orang lebih senang duduk ceritain kekurangan orang? Kenapa sih orang lebih senang cari kekurangan orang daripada cari kelebihan orang? Kenapa sih orang lebih senang dengan dosa daripada dengan kebenaran?
Ya karena mencintai kegelapan dan membenci terang. Jadi masalah hati, bukan masalah pengetahuan. Bukan cuma hati, saudara. Tetapi ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan ayat 20. Yohanes 3 ayat yang 20. Di sana dikatakan, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Orientasi yang kedua bukan cuma soal masalah hati, tetapi yang kedua adalah hidupnya orientasi jahat. Seseorang yang bukan cuma masalah hati, memang orientasi hidupnya adalah jahat. Kenapa dia menolak terang dan dia mencintai kegelapan? Karena orientasi hidupnya jahat, bukan baik. Orientasi yang jahat, bukan yang baik. Kemarin waktu dengan suami kemarin kami ada urusan keliling-keliling Manado, ada yang kami cari. Suami saya cari toilet, saudara. Saya sendirian di mobil. Saya lihat di depan saya ada om-om tua, dia dorong-dorong gerobak dengan jualan apa itu, dengan ada DP jualan tuh sapu-sapu lidi, sapu-sapu hijau apa begitu ya. Pada waktu dia dorong ke depan, orang di depan marahin dia. Jadi itu orang di depan toko lagi basah pukul usir kali. Jangan berjalan di sini, sana. Saya di pas di depan mobil kami. Jadi pada saat saya lihat, saya nangis sendiri. Saya lihat itu orang tua yang sudah rentah pagi-pagi sekali, karena itu pagi-pagi Pak ya. Papi lagi cari apa di belakang. Dan saya keluar dan saya bilang, bos, sekalipun ada sungai jangan saya begitu, kasihan ini orang tua. Dia lihat kan ada hati kemana, ada perasaan. Mungkin kalau kita suami dia marah ke kita, karena memang kita memang begitu, mulu lijar-lijar. Begitu mana? Biar dia ada sekaya sekali ini orang tua ini. Jangan begitu dia bicara. Kenapa ini kenal? Kenapa diam di situ? Orang tua ini. Babinda jauh, sebelah situ jauh. Jadi dia babinda di seberang jalan. Dia tidak lagi di situ. Kok kita babinda? Bilang ini berapa? Oh, begini. Ini bang, begini. Marta tahu tapi suami mau marah-marah dari ada barang tuh, jadi kita ambil kok kita bilang, om jual ulang juga. Soalnya orang kalau bawa itu, dia bingung mau lihat apa itu. Yang ada sapu ini cuma dimakan kadang di sini. Jadi kita cuma taruh ulang. Om jual ulang kita sebeli, mari jual ulang. Kalau orientasinya jahat saudara, ya dia tidak akan memiliki kebaikan. Memangnya dia mau melakukan yang baik. Tidak ada hal yang baik yang bisa dilakukan karena memang orientasinya jahat. Ini alasan kedua kenapa seseorang menolak terang, karena orientasi hidupnya, perbuatan-perbuatannya terus menerus menentang kebenaran, karena perbuatannya memang jahat, kegelapan yang mengerikan. Bukankah itu yang ditulis oleh Timotius bahwa di akhir zaman kasih kebanyakan orang makin dingin. Kita tidak akan saling mempedulikan satu sama lain. Saudara dengan bersaudara hanya masalah kecil kita bisa terpisah sangat amat jauh. Tidak lagi dekat seperti yang sebenarnya yang Tuhan mau. Sebagaimana yang saya sering cerita juga saudara. Kalau dulu mama sama bapak saya, ya kalau mereka berkelahi saudara, saya yang menjadi kena batunya. Jadi selalu dipanggil, Alfa bilang ke mama, bapak semua pergi kerja, mana tuh walungan. Ya. Padahal kami mau ada di samping bagi kita. Dan duduk menonton sama-sama. Bapak bilang, Alfa bilang ke mama pasang tuh itu. Mak pasang itu. Bagaimana lagi orang kemudian pakai perantara yang bicara.
Bapak bilang sama di gereja, Alfa minta ke mama ada persembahan. Bapak di situ. Ma persembahan kata ma, Bapak suruh di gereja. Dapat kasih. Mari bukan kasih langsung, kasih pakai kado. Baku dekat pada Tuhan di sebelah jauh. Dekat tanya, siapa dong bataria? Bilang ke mama tidak. Cuma lihat lagi bini kalau dia bakal lain. Bataria itu padahal baku dekat. Karena dong pihak di sejauh. Dompet tubuh dekat. Yang ada di sini saya. Karena di sini semua bagus saya. Amin. Kenapa mereka membenci terang? Karena perbuatannya yang terus-menerus jahat. Kalau terang itu datang, saudara, orang yang ada di dalam kegelapan, kalau terang itu datang, perbuatannya yang jahat terekspos, makanya mereka tidak suka terang. Kalau perbuatan kegelapan itu datanglah terangnya, tidak perlu usir-usir, tidak perlu tengking-tengking, tidak perlu puasa 50 hari, saudara, tidak perlu. Kalau terang datang dalam sekejap, kegelapan pasti pergi. Pasti pergi. Kadang habis khotbah, tapi Pak itu bilang bagi kami terlalu keras karena khotbah tadi. Kami cuma sudah datang ke gereja. Dulu ya, kalau sekarang so biasa jadi jemaat, kalau so biasa jadi dengar kita so biasa doang. Tapi dulu, oh nanti sudah ada orang datang ke gereja kalau sekarang keras. Tapi lagi anda pakai jiwa milik Tuhan, bukan kita punya. Tuhan yang menentukan orang datang adanya anda. Selama Yesus ditinggikan, dia akan tarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saya harus berdiri memegang kebenaran. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya kita Tuhan berpilih. Ya mau dengar, ya mau dengar, biar aja. Ada satu bapak-bapak, 2013 saya masuk. Saya ingat waktu itu kerja bakti, kok dia datang dari DP rokok. Kok kita bilang, sini dulu, masuk di kantor saudara, masuk di ruang doa, kok kita tegur. Ini baik Allah. Jangan merokok di sini. Bertobat. Sudah masuk gereja sampai 2022. Dia tidak datang, saudara. Ya, dia datang kalau pas Natal tahun baru. Dia datang kalau pas kerja bakti. Datang loh dia. Kalau baku dapat kita aja. Kalau dari belakang, bapak. Yang dapat gereja tadi, bersemerah ke bukan. Yang kita tahu, orang tak perlu usir kegelapan. Kalau orang terang, perbuatan kegelapan akan terekspos dan dia akan pergi. Pernah mati lampu? Pernah tinggal dalam kegelapan? Biar cuma satu lilin sayang, kegelapan pergi. Amin. Amin. Jadilah terang. Bawalah terang. Cintailah terang. Karena ketika engkau mencintai terang, segala perbuatan kegelapan akan terekspos. Kenapa orang membenci terang? Dia tidak siap berhadapan dengan terang. Sebab perbuatan-perbuatan kegelapannya akan dibukakan, akan diungkapkan, akan diceritakan, akan diterang-terangi. Nyata ada yang tutup-tutup. Makanya dia benci dengan terang. Karena dia memang terus-menerus hidup dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Sebab dia tahu ketika dia berjumpa dengan kebenaran, kebenaran itu akan menyakiti kegelapannya. Dia tidak siap ketemu terang. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan, yang menolak terang karena tidak mau perbuatan jahatnya terekspos keluar. Saudara-saudara, satu kali ada anak-anak saya, mereka melakukan kesalahan. Setiap kali saya duduk doa, saya doa, datangin dia, saya kok ada bau-bau lain-lain di remaja-remaja ini. Kenapa baunya kok beda ya? Saya bawa dalam Tuhan. Tuhan bukakan dan singkatkan, ungkapkan, umumkan.
hebat. Bukan orang yang mau dipermalukan. Itu pekerjaan setan, dipermalukan. Tuhan tolong Tuhan. Satu kali dapat tahu saudara, ternyata kotek remaja-remaja so berbelajar berpegang apa itu? Tuh rokok apa? Tuh pakai itu elektrik bahasa. Jadi dapat panggil itu. Jadi jemaat so tahu. Jadi kalau kita sumbungkan di gereja di grup gereja, kita so bilang begini. Anak ini 1, 2, 3, 4, 5 datang di pastor. Ya tidak ada orang tua berani protes. Tidak berani orang tua protes. Jadi kita bilang, orang tua belum datang ke ini. Cari. Orang tua tuh ini belum datang. Cari lagi. Dompet papa, mama, sebagai pribadi. Siapa tapi anak? Mam, siapa dia? Tenang dulu, nanti kita urus. Kalau tak ada apa urus, tak kasih bangun. Karena kita orang tua rohani, kita selalu bilang sama jemaat, kita orang tua rohani. Dia rohani, dia spiritual, tapi urusan. Kita bertanggung jawab ke Tuhan. Mau dikasih makan daging ke dia, semakan. Mari kita semakan rohani. Jadi kalau ada masalah rohani, kita pun tegur, jangan marah. Berani marah kan urusan diri. Pada saat semasuk saudara selesai orang. Tapi suami masuk tidur, kita masih keluar. Tapi suami bilang, Anda tidak usah keluar, itu pengerja-pengerja seurus. Yo, beres. Tapi Tuhan tidak tenang, saudara. Pas dia masuk tidur, kita keluar. Waduh, kita feto-feto. Waduh, paku. Ada 6, 5 bertobat. 1 masih sementara dikejar-kejar. Kejar-kejar oleh polisi, oleh saya ya. Yang 5 sudah sungguh-sungguh bertobat. Mesti tegur. Kita bilang kenapa kegelapan itu sangat amat enak. Karena iblis tidak pernah memberikan tawaran yang enak, yang tidak enak. Semuanya enak. Yang setan kasih ke kita yang gampang, yang mudah, yang nyaman, yang untuk daging kita sangat amat menyenangkan. Dan kita yang ada di dalam kegelapan tidak suka dengan terang, tidak suka karena perbuatan kita akan terekspos, perbuatan kita akan dibungkapkan oleh terang, sehingga kita sangat amat membenci terang. Orang yang ada dalam kegelapan sangat amat mengerikan karena dia tidak tahu terang, sebab terang akan mengekspos semua perbuatan gelapnya. Mari gereja Tuhan hari-hari ini, biarkan terang menerangi semua kegelapan kita. Ruangan yang gelap kalau ada terang, maka kegelapan itu akan pergi dengan sendirinya. Orang yang mencintai kegelapan, hidup dalam kegelapan, tidak menerima terang, karena terang itu amat sangat mengganggu dia. Orang akan menolak terang bukan karena keberatan dengan terang itu, tetapi karena kejahatannya tidak siap diungkapkan. Kejahatannya, dosanya tidak siap dibukakan. Tidak siap. Kalau ada yang melayani dan kemudian saya tahu dia belum selesai dengan dosanya, maka saya suruh dia berhenti melayani. Selesaikan dulu dosanya. Bereskan dulu dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, doakan pemimpinmu ada di tempat ini. Dia punya tanggung jawab yang berat sebagai hamba Tuhan. Untuk memimpin orang tetap ada di dalam terang dan menyukai terang itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Kalau saya baru 10 tahun, kalau ibu gembala bertahun-tahun kan, berapa tahun? 20 tahun. Lebih sih. Iya. Kalau orang 10 tahun. Tapi tidak mudah. Tidak mudah untuk membawa orang tetap ada di dalam terang. Tidak gampang. Kalau dengan kata lain, saudara, orang-orang yang menolak bertobat, menolak Allah.
bukan dengan pertimbangan intelektual, tapi karena pertimbangan hati saja. Karena memang mereka lebih mencintai kegelapan. Yohanes seolah-olah mau katakan kepada kita hari ini dalam pembacaan kita Yohanes pasal 3. Orang yang menerima terang, menerima keselamatan. Kalau engkau mau menerima terang, artinya begini. Kalau kamu mau menerima terang, kamu harus siap berubah. Itu maksudnya Yohanes tadi. Karena terang akan mengekspos perbuatanmu dan kamu harus siap berubah. Karena terang akan mengungkapkan segala sesuatu niat jahat dalam pikiran, dalam hatimu, dan kamu harus siap berubah. Jangan tersinggung dengan firman, kamu harus berubah. Ketika kau dengar terang, terang itu menelanjangi, firman datang menelanjangi perbuatanmu, kamu harus siap berubah. Dan orang yang tidak siap berubah, terus menerus melakukan dosa, tidak siap ketemu dengan terang. Kamu harus ambil risiko. Jangan datang sakit, pulang sakit. Saya dengar ini dari seorang hamba Tuhan senior. Datang sakit, datang sehat, pulang sakit. Waktu datang semangat sehat, tapi waktu dia dengar firman sakit kepala. Sebab dosanya diungkapkan. Kenapa itu kepala itu ungkapkan dosa saya? Kenapa dia itu menyinggung saya? Jadi pulang sakit kepala, sakit mah. Masuk gereja saat sehat, pulang sakit. Karena tidak siap menerima roh yang menghidupkan dia. Tidak siap perbuatan kegelapan yang kita punya. Barang siapa membenci terang, tidak datang kepada terang karena perbuatan-perbuatannya jahat. Siap untuk berubah. Bilang kiri kanan, siap berubah. Harus siap berubah. Kalau firman Tuhan datang hari ini, maka kamu harus siap mengubah hidup. Tinggalkan segala perbuatan kegelapan. Oh haleluya. Perhatikan ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal 3 pembacaan kita. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Menolak terang artinya kita menolak keselamatan yang Tuhan siapkan. Apa hubungannya dengan Musa yang meninggikan apa itu ular di atas padang gurun? Ketika orang-orang melakukan dosa, perbuatan yang jahat, maka Allah ingin memusnahkan mereka, menghukum mereka, membinasakan mereka. Dan Tuhan bilang begini sama Musa, kamu ambil itu ular dan taruh di atas kayu, dan setiap orang memandang ular itu, dia sembuh. Yang orang-orang dipatok oleh ular itu. Yang Yesus maksudkan di sini saudara, ketika engkau tahu bahwa hidupmu adalah hidup dalam kegelapan, kamu mau percaya kepada Yesus, itu solusi yang Allah siapkan. Dengan menaruh Yesus di atas kayu salib, engkau setiap kali melakukan dosa, engkau sadar engkau berdosa, cari Yesus. Itu solusi yang Tuhan kasih. Kalau hari ini perbuatan-perbuatanmu jahat, cari Yesus. Pandang dia di kayu salib. Itu solusi yang diberikan Allah untuk dosa kita. Jangan anggap remeh dengan perbuatan jahat kita. Jangan. Tetapi ketika engkau menyadari perbuatanmu jahat, ada solusi yang Tuhan berikan. Terang telah datang. Dia ada di atas kayu salib. Itu solusinya. Solusi Allah untuk menyelesaikan dosa kita. Itu Yesus. Diberikan untuk kita. Datang kepada Yesus. Cari dia saudara. Naiklah ke Golgota. Lihat apa yang Yesus buat untuk saudara di sana. Apa yang Yesus lakukan untuk saudara di sana. Dia menyerahkan hidupnya untukmu. Saudara tahu, ketika malaikat melakukan dosa, apa yang dibuat? Apakah yang terjadi? Ketika malaikat jatuh dalam dosa, Allah menendang mereka keluar dari surga. Ketika kita jatuh dalam dosa,
Dia yang dari sorga datang mencari kita. Dia yang dari sorga, harta satu-satunya, the one and only one, satu-satunya yang terbaik di sorga. Rumah di sorga banyak, emas di sorga banyak, tapi yang terbaik di sorga satu-satunya adalah Dia pribadi. Dia datang ke dalam dunia mencari engkau dan saya. Mati bagi kita di Golgota. Sayang ada banyak orang menolak Dia dan memilih hidup dalam kegelapan. Sekalipun engkau sudah lama beribadah, sekalipun engkau sudah lama melayani Tuhan, tapi kalau perbuatan-perbuatan jahat dan tidak ada kebaikan, kebenaran keluar dari hidupmu, cari Tuhan. Karena terang itu akan mengusir kegelapan yang ada dalam hidup. Sekali waktu saudara saya marah kepada anak saya, karena saya marah, saya emosi, saya kata-kata kasar sama anak saya. Dan saudara, sudah selesai saya marah, saya masuk ke kamar, saya nangis sendiri, saya bilang, oh Tuhan, saya bersalah. Saudara tahu itu bukan saya, tapi saya percaya roh yang ada di dalam kita yang berbicara. Saya doa, saya nyembah, dan kemudian saya panggil anak saya. Saya peluk dia dan saya minta maaf. Dan minta maaf kalau mama salah bicara, kalau mama menyakiti hatimu, minta maaf. Orang yang memiliki terang, semua perbuatan jahatnya akan diekspos oleh terang itu. Saat itu juga kita akan mudah meminta maaf, kita akan mudah memberi pengampunan, kita akan mudah berdamai dengan orang, kita akan senang menyembah Tuhan, kita akan senang beribadah kepada Tuhan. Gereja kami tidak besar, saudara, tidak besar, biasa saja. Orang-orang di dalamnya tidak sama seperti gereja lain di Kalimantan Timur. Tidak. Jemaat kami jemaat yang orang-orang di dalamnya cuma buruh harian. Saya memimpin kebanyakan orang, kalau jemaat bilang, ibu kami ini buta warna, buta huruf, kami tidak ada sekolah, cuma buruh harian. Tidak sama seperti gereja lain di Kalimantan yang orang-orang di dalamnya, orang-orang yang kerja di tambang, pintar-pintar, hebat-hebat, saudara. Tetapi gereja kami jemaatnya biasa saja. Tetapi saya selalu mengajar jemaat untuk menjadi besar di mata Tuhan, untuk setia mencari Tuhan, untuk senantiasa memiliki terang dalam hidupnya. Kalau ada dosa, cepat-cepat minta ampun, datang di kaki Tuhan, cari kayu salib, cari Dia. Karena kalau tidak demikian, pelayananmu palsu, ibadahmu palsu, semua yang kau buat palsu. Maka ketika Tuhan datang, jangan mimpi terangkat ke surga, mimpi pun jangan, karena semuanya palsu. Bukankah musik di surga lebih indah daripada musik kita? Bukankah para pelayan di surga, malaikat di surga, pelayanannya lebih hebat dari pelayanan kita? Itu sebabnya Tuhan bilang Roma 12, persembahkanlah apa?
kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Cintailah terang agar korban kita adalah korban yang harum bagi Tuhan. Tidak ada kegelapan, tidak ada perbuatan jahat. Saya tahu setiap waktu, setiap saat, bangun pagi, saudara duduk, Tuhan, kuduskan hidupku hari ini. Malam, duduk, Tuhan, kalau ada barang yang jahat yang saya buat, pikiran yang jahat, kelakuan jahat, mulut saya jahat, ampuni saya. Kuduskan saya, orang yang di dalam terang, perbuatan jahat yang akan diekspos oleh terang, sehingga kita akan senang melakukan kebenaran. Firman akan menyenangkan untuk kita lakukan. Orang yang menolak terang tidak siap mengalami perubahan. Tetapi saya berharap jemaat di tempat ini adalah jemaat yang setiap waktu datang ke kaki salib Tuhan dan mengalami pertobatan. Lahir baru cukup satu kali, bertobat setiap hari. Agar apa yang kita buat hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kalau di perjanjian lama korban yang mati, di perjanjian baru kita yang hidup hari ini, hidup di perjanjian baru, korban yang hidup, persembahan yang hidup. Jangan mengambil jalan sendiri jemaat Tuhan, jangan. Jangan menganggap kita mampu sendiri, jangan. Jangan menganggap kita bisa sendiri, jangan. 2 tahun kita melewati corona, jutaan miliaran orang mati, saudara tetap hidup, itu anugerah. Jangan pernah lupa, kita bisa melewati begitu banyak masalah pergumulan. Saudara pernah sakit disembuhkan, jangan amnesia dengan kebaikan Tuhan. Jangan sekali-kali. Hiduplah tetap di dalam terang. Jagalah terang itu supaya tidak mati dan kamu lebih mencintai kegelapan. Tidak, seindah-indahnya kegelapan, lebih indah terang. Apapun yang kau lihat hari ini, semegah apapun Megamall, sekeren apapun Mantos, lebih indah kerajaan surga. Inginkanlah itu, karena di sana lebih baik daripada yang ada di sini. Tidak ada satu batu pun yang dapat bertahan. Ketika Tuhan datang, saudara, semua lenyap. Jangan cuma daging dikasih makan. Saya bilang sama Pak, suami saya, Pak, di Manado semua tempat rumah makan full orang, penuh. Kita mau cari tempat makan perlu berdesak-desakan. Dapat meja itu pun berdesak-desakan. Memang orang Manado jago makan. Tapi lebih penting dari itu, beri makan roh. Pujian, penyembahan, firman Allah. Itu akan membuat kita kuat. Sehingga kalau kegelapan datang, ada terang dalam hidupmu, kegelapan tidak bisa menguasai kita. Seorang yang bernama Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 pembacaan kita, bukanlah orang yang jahat. Benar? Benar, saudara? Di pembacaan kita Yohanes pasal 3, ada seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Dia seorang pemimpin, dia tahu firman. Dia hidup saleh, karakter baik, religius. Tetapi saudara-saudara, apakah itu cukup? Dia belum memiliki terang. Dia perlu menerima terang. Makanya Yesus datang menawarkan kelahiran kembali. Cukupkah kita hidup baik? Kita hidup saleh? Tidak cukup. Kita perlu dilahirkan kembali, agar roh kita yang mati dihidupkan kembali. Dan setelah roh kita dihidupkan kembali, cukupkah? Tidak. Kejarlah, kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Itu tugas kita hari ini. Cintailah terang lebih daripada kegelapan. Kenapa demikian?
Karena Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena nature manusia yang sudah berdosa dan menginginkan kegelapan, begitu rusaknya manusia, sehingga Allah memberikan jalan keluar, yaitu lewat Yesus Kristus. Jangan membenci dia, karena dia terang. Cintailah terang. Karena ketika kita mencintai terang, maka dia akan datang kepada kita. Saya tidak peduli kalau orang bilang banyak jalan ke Roma, tetapi ke surga cuma satu jalan, hanya lewat Yesus Kristus. Cuma lewat dia. Bertobat setiap hari, saudara. Minta sama Tuhan supaya saya melakukan sesuatu bagi Tuhan. Jangan cuma bertobat. Saya mengajar jemaat di Longkoan. Kalau kamu cuma bertobat doang, cuma sekedar bertobat, kamu mau bawa apa ke surga? Karena ketika kita tiba di surga, kita akan mengambil mahkota kita dan kita akan melemparkan kepada dia di tahtanya sebagai persembahan kita. Bagaimana saudara dapat mahkota? Melayanilah. Lakukanlah sesuatu untuk Tuhan. Jadilah berkat. Setialah untuk Tuhan. Jangan berjalan pada jalanmu sendiri. You have your own ways. No. Jalan yang kita tempuh adalah jalannya Tuhan. Saya tidak memilih melayani Tuhan. Tuhan yang memilih saya. Maka saya patut menghargai panggilan dan pilihan Tuhan. Sekalipun saya bilang sama jemaat, gereja kita kecil, di mata manusia kita perlu jadi besar di mata Tuhan. Supaya kelak ketika Tuhan datang, kita menjadi gereja yang di Efesus 1 ayat 4, 5, 6 bilang, gereja yang tanpa kerut, tanpa cacat di mata Tuhan. Lebih daripada segala prestasi dunia, kejarlah prestasi di mata Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itulah yang kita buat, itulah yang kita lakukan. Hari ini saya menantang saudara. Saya tidak peduli sehebat apapun pelayanan saudara. Biar pelayananmu, talentamu, karuniamu setingkat dewa, keahlianmu, segala sesuatu yang kamu buat, kalau itu palsu, artinya kamu membenci terang. Karena apabila terang ada dalam hidup kita, ayat yang terakhir bilang apa? Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Ketika engkau menerima terang, maka segala sesuatu yang kita buat hari ini tidak lagi palsu. Semuanya berasal dari hati kita yang sungguh-sungguh dipersembahkan untuk Tuhan. Semuanya, segala sesuatunya. Ada berapa hari lalu saya cerita terakhir sebagai penutup saya. Saya pergi dengan orang tua saya ke tempat di mana keluarga kami meninggal dunia. Dan orang cerita tentang keluarga ini. Mereka punya segalanya. Rumahnya, ya, waktu kami datang, ini rumahnya besar, nanti orang tuanya sudah meninggal, pertama meninggal, kemudian bapaknya sekarang meninggal, jadi tinggal anak-anak, sudah jadi yatim piatu. Rumahnya besar. Ketika ngobrol-ngobrol saudara, salah satu tantenya bilang begini sama saya. Jadi saya pikir-pikir begini, Ibu Pendeta, ya,
Betul ya, kita itu kerja-kerja, kita tidak ada bawa apapun. Anak yang satu sudah jadi guru, dia harus tinggalkan rumah ini. Anak yang satu lagi kuliah, tidak ada di rumah ini. Karena mereka ada di kampung, di gunung, saudara ya. Jadi nanti setelah selesai 40 hari, rumah ini kosong. Jadi saya pikir-pikir, ngapain coba ini orang tua kerja keras sampai sakit-sakitan, sementara meninggalkan rumah yang akan dikosongkan. Begitu fananya manusia. Kalau kau tidak menyadari kefanaanmu, kesementaraan kita sementara tidak mempersiapkan diri kita untuk kekekalan. Mari berbenah. Mari evaluasi diri, lihat diri. Apakah engkau ada di dalam kegelapan atau engkau ada di dalam terang? Alasan kenapa orang tidak menerima terang, dia membenci terang dan mencintai kegelapan. Yang kedua, karena fokus hidupnya adalah jahat, terus-menerus jahat, sehingga tidak menginginkan terang. Karena kalau terang datang, perbuatan jahatnya akan terekspos dan dia harus berubah. Dua alasan ini membuat orang menolak terang, tidak mau berubah dan tidak mencintai terang. Tetapi kita semua di tempat ini, kita seperti ayat yang ke-21. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, dan supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Agar segala perbuatan kita dilakukan di dalam Allah, miliki terang itu di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya